Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika tingkat kelas 8 SMP untuk materi statistika. Kali ini kita akan membahas soal-soal statistik terkait dengan MIAN atau rata-rata. Ya. Kita mulai contoh yang pertama. Ini soal untuk data tunggal, rata-rata nilai matematika 10 anak sebagai berikut. Jadi ini nilainya. Kemudian untuk jawaban A 88, B 88,4, kemudian C 89, kemudian D 89,4. Nah, sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Nah, alangkah baiknya kalau datanya kita urutkan dulu. Untuk menghitung rata-ratanya, kita gunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma X dibagi dengan N. Jadi sigma X itu adalah jumlah seluruh datanya. Jadi kita jumlahkan 80 ditambah 80, tambah 86, 86, 86, tambah 90, tambah 92, tambah 92, tambah 92, tambah 100. Kemudian dibagi dengan N. N itu 10. Jadi banyaknya bilangannya ada 10. Kemudian kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 884. Kemudian kita bagi 10, hasilnya adalah 88,4. Ya. Ini untuk soal yang pertama untuk data tunggal. Sekarang kita lihat, jadi nilai rata-rata matematika 10 anak tersebut adalah 88,4. Kita lihat soal yang kedua, masih data tunggal. Sekarang kita diberikan soal seperti ini. Min dari data 78575 N 6,6598 adalah 63. Nilai N sama dengan, jadi mau dicari nilai N-nya berapa. Ya, sekarang kita lihat bagaimana alternatif penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan rumusnya dulu. X rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Jadi rata-ratanya adalah 6,3. Kemudian kita jumlahkan semua bilangannya. Iya. Baru dibagi 10. Karena di sini ada datanya, ada 10. Ada 10 data. Kemudian kita jumlahkan yang di atas ini. Jadi 6,3 sama dengan 60. Ini jumlahnya semua 60 ditambah N dibagi 10. Kemudian kita kali silang, 6,3 kali 10 sama dengan 60 ditambah N. Berarti 63 sama dengan 60 ditambah N. Jadi 6,3 kali 10 sama dengan 63. Kemudian N sama dengan 63 dikurang 10. Berarti N-nya sama dengan 3. Ya, jadi nilai N sama dengan 3. Jawabannya adalah C. Kita lihat lagi soal yang ketiga. Kita coba untuk data frekuensi. Jadi data disajikan dalam bentuk tabel. Jadi nilai 65, frekuensinya 1, 71, 754, 83, kemudian 90, frekuensinya 1. Berdasarkan data di atas, nilai rata-rata data tersebut adalah, ya ini optionnya. Kemudian kita coba lihat alternatif penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan soal dalam bentuk tabel, kita juga membuat penyelesaiannya dalam bentuk tabel. Jadi kita buat tabelnya secara vertikal. Jadi X di sini, X adalah nilainya, kemudian frekuensi kali X, Fx 6,5, frekuensinya 1 baru kita kali menjadi 65, 70 kali 1 70, 75 kali 4 300, kemudian 80 kali 3
240 90 kali 190. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 10. Ini kita jumlahkan hasilnya 765. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi rata-rata sama dengan sigma fx dibagi n. Jadi kalau tadi data tunggal sigma x, sekarang sigma fx kita dapatkan 765 dibagi 10, hasilnya adalah 76,5. Jadi rata-rata data tersebut adalah 76,5. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih data frekuensi. Besarnya uang saku dalam rupiah seorang siswa dalam seminggu tercantum dalam diagram berikut. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Sabtu. Kemudian di samping ini adalah banyaknya uang dalam rupiah. Rata-rata uang saku siswa tersebut dalam seminggu adalah 15.000, kemudian 20.000, 27.000, dan 27.500. Ya, alternatif penyelesaian masalahnya, ya, kita tuliskan seperti ini. X rata-rata kita jumlahkan semua. Ya, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Sabtu. Kemudian dibagi 6. Diperoleh 120.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 20.000. Jadi rata-rata uang saku 20.000 rupiah. Ya, jawabannya adalah B. Kita lihat soal yang kelima, soal penyelesaian masalah. Nilai rata-rata ujian matematika 50 siswa adalah 65 jika 2 orang anak yang masing-masing mendapatkan nilai 80 dan 50 tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tersebut. Nilai rata-rata ujian baru adalah ya 60, 65, kemudian 70 dan 75. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu. Rata-rata N awal ada 50. Jadi 50 rata-ratanya 65. Jadi ini rata-rata awalnya. Kemudian N2-nya 48. Kenapa 48? Karena dikurangi 2 orang. Rata-ratanya berapa? Nah, ini yang mau dicari. Jadi untuk menentukan soal ini, kita cari dulu sigma X1 atau jumlah nilai awalnya. 50 kali 65, 3.250. Kemudian sigma X2. Sigma X2 itu adalah 3.250 dikurangi dengan 80 ditambah 50. Karena tadi ini dikurangi keluar 2, maka dikurangi 80 dan 50. Kita peroleh 3.250 dikurang 130, hasilnya adalah 3.120. Ya, jadi rata-rata kedua adalah sigma X2 dibagi N2. Jadi 3.120 dibagi 48, kita dapatkan 65. Jadi rata-rata yang baru adalah 65. Ya, oke. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-6, masih penyelesaian masalah. Nilai rata-rata tes matematika 15 siswa adalah 66. Bila nilai Dinda disertakan, maka nilai rata-rata menjadi 67. Nilai Dinda dalam tes matematika tersebut adalah 76, 78, 82, 84. Iya. Jadi sama tadi, kita mulai dengan N1 15, rata-ratanya 66. Kemudian N2-nya 16, rata-ratanya 67. Sigma X1 15 kali 66, 990.
Kemudian sigma X2 16 kali 67 sama dengan 1072. Nah, nilai Dinda tinggal kurangi saja ini. 1072 dikurangi 990. Didapat atau diperoleh 82. Jadi nilai tes matematika Dinda adalah 82. Ya. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Nilai rata-rata sejarah laki-laki 68 dan nilai rata-rata sejarah siswa 75. Jika nilai rata-ratanya gabungannya adalah 70, tentukan perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan. Jadi ini perbandingannya 3 berbanding 2, 2 berbanding 3, 5 berbanding 2, dan 2 berbanding 5. Alternatif penyelesaian masalahnya, kita tuliskan X laki-laki, rata-rata laki-laki 68, rata-rata perempuan 75, kemudian rata-rata gabungannya 70. Perbandingan banyaknya laki-laki dengan banyak perempuan. Kemudian kita masukkan rumusnya. S gabungannya adalah N laki-laki, rata-rata laki-laki ditambah N perempuan kali rata-rata perempuan dibagi dengan N laki-laki ditambah N perempuan. Kita dapatkan N laki-laki 70 gabungannya NL kali 68 ditambah NP kali 75 dibagi NL tambah NP. Kita selesaikan ini. Iya, kita kali silang. 70 NL ditambah 70 NP sama dengan NL kali 68 NP kali 75. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Jadi NL 70 dikurang dengan 68 dapat 2. Kemudian NP-nya 75 dikurang 70 sama dengan 5. Kita lihat perbandingannya. N1 berbanding N2 sama dengan 5 berbanding 2. Jadi 5 berbanding 2. Jadi perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan adalah 5 berbanding 2. Oke, saya kira itu untuk pembahasan soal matematika, materi statistik, khusus materi mencari rata-rata. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.